Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Bagi yang menyukai konten kami silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sejak lama kaum Yahudi tidak merasa terikat dengan perjanjian dengan Nabi. Justru banyak dari mereka lebih memihak kepada kaum musyrik daripada kaum muslim yang menyembah Allah. Dalam perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan ayat-ayat yang memperingati mereka. Di antaranya yang berbunyi, mereka selalu menginginkan kesengsaraan bagimu, Muhammad. Mereka menyukai kesusahan bagimu, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Quran Surah Ali Imran ayat 118. Tak diragukan lagi, harapan kaum Yahudi kepada penduduk Mekah ingin mendorong pemimpin Mekah untuk segera menghancurkan agama Islam, dan ingin mengembalikan suasana Yasrib seperti semula, yang pada akhirnya gerak dan langkah Nabi selalu dilaporkan ke Mekah, dan kalau kaum Quraisy berangkat untuk menyerang Muhammad, mereka selalu diperkuat oleh pasukan Yahudi. Hal ini benar-benar tampak pada reaksi kaum Yahudi atas kemenangan kaum Muslim masa Perang Badar. Ketika kabar kemenangan itu datang, suku Qainukok atau Nadir dan Quraizah membuat mereka menjadi cemas. Khususnya yang sangat mencolok pada kasus Ka'b anak Ashraf. Ia memang menjadi anggota suku yang terkemuka karena kekayaan dan kepemimpinannya, dan juga karena bakatnya sebagai penyair yang terkenal. Pada masa itu, ketika ia mendengar kabar yang dibawa Zaid dan Abdullah bahwasanya Abu Jahal telah terbunuh, ia berseru, "Demi Tuhan, jika benar Muhammad telah membunuh orang-orang itu berarti isi bumi jauh lebih baik ketimbang yang ada di luarnya." Dan kemudian mereka pergi ke Mekah untuk turut berduka cita atas kematian Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Quraisy lainnya yang terbunuh. Pada saat yang sama, ia menginginkan kaum Quraisy untuk menebus kehormatan mereka dan membalas dendam dengan cara meningkatkan tentara serta memimpin mereka untuk menyerang Yasrib. Yahudi berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, pemimpinmu sudah dibunuh Muhammad, maka tuntutlah kehormatan kalian dengan cara balas dendam dan bunuhlah Muhammad, siapkan barisanmu maka kami juga akan mempersiapkan tentara kami." Lebih dari itu, mereka juga bersekutu dengan kaum munafik yang dipimpin Ubay dari suku Khazraj. Kehadiran kaum munafik itu lebih terasa mengganggu bagi kaum muslim, ketimbang suku-suku Yahudi karena mereka tinggal berdekatan di dalam kota. Dari niat busuk kaum munafik Allah telah menurunkan ayat. Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surah 8 ayat 58. Dalam wahyu lain juga mengatakan, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Quran Surah 8 ayat 61. Kemudian, Nabi tidak ingin melakukan tindakan-tindakan mendesak jika masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Masa itu, pada hari pertama Nabi pulang dari Badar, beliau menemui Bani Qainukok di pasar mereka di sebelah selatan Madinah. Beliau berharap agar keajaiban di Badar dapat mengubah hati mereka. Beliau mengingatkan mereka agar tidak mengundang kemurkaan Allah seperti yang terjadi pada kaum Quraisy. Namun mereka berkata, "Hai Muhammad, janganlah engkau menepuk dada atas kemenanganmu melawan orang-orang yang tidak berpengalaman untuk berperang, sehingga mereka dapat engkau kalahkan. Tapi, demi Tuhan, jika kami berperang melawanmu maka engkau akan tahu, kami lebih pantas untuk memenangkannya." Kemudian Nabi segera berpaling dan segera meninggalkan mereka, namun mereka merasa telah berhasil membuat Nabi menjadi resah dan gentar. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, terjadi insiden yang kemudian membawa pada puncak ketegangannya. Pada hari itu, ada seorang wanita muslimah yang bermaksud menjual atau menukar barang untuk keperluan sehari-hari. Wanita itu dihina oleh pria Yahudi penjual emas. Yang kebetulan ada seorang lelaki Ansar di tempat itu membelanya, kemudian mereka pun berkelahi hingga pria muslim itu terbunuh.
Keluarga pria itu menuntut balas dendam dengan cara meminta kaum Ansar lainnya untuk melawan orang Yahudi itu. Perselisihan itu sebenarnya bisa diselesaikan bila keduanya minta keadilan dari Nabi dengan cara perjanjian, namun dari pihak kaum Yahudi menolaknya. Kemudian kaum Yahudi meminta bala bantuan dari suku Khazraj, Ubay dan Ubadah bin Samit. Mereka dapat mengumpulkan 700 tentara, yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah Muslim ketika perang di Badar. Dan mereka juga yakin akan mendapatkan tambahan pasukan dari Ubay dan Ubadah. Saat semuanya telah terwujud, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengumumkan kekuatan mereka dari bentengnya dan menunjukkan kepada Nabi bahwa tantangan mereka bukan omong kosong. Namun pada kenyataannya, ancaman-ancaman itu merupakan kesalahan bagi mereka sendiri, karena selang beberapa jam, mereka kaget dan sangat cemas ketika mereka melihat mereka telah dikepung dari semua penjuru yang jumlahnya tidak terhitung, dan mereka dipaksa untuk menyerah tanpa syarat. Kemudian, Ubay pergi berunding dengan Ubadah, namun Ubadah tetap bersikeras bahwa tidak ada pembuat perjanjian yang boleh menentang perjanjian yang mereka buat sebelumnya, dan ia melepas tanggung jawab atas Koinukok, karena Ubay sifatnya tidak mau dengan sekejap untuk memutuskan suatu perkara. Akan tetapi Ubay tidak juga menutup mata begitu saja seperti kaum Yahudi. 2 tahun sebelumnya ia beranggapan berhasil menghancurkan blokade musuh yang lebih kuat dengan dukungan mereka, maka ia tidak mampu berbuat apa-apa ketika mengambil tindakan untuk melawannya. Akhirnya Bani Koinukok menunggu dengan sia-sia di dalam bentengnya. Harapan mereka berubah menjadi putus asa ketika dari hari ke hari tidak ada tanda-tanda datangnya bantuan. Karena sudah 2 minggu mereka bertahan, akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Kemudian Ubay datang ke perkemahan Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, mohon perlakukan sekutu-sekutuku dengan baik." Nabi menolak, dan ketika ia memohon sekali lagi Nabi segera berpaling serta meninggalkannya. Namun, tiba-tiba Ubay menggenggam tangan Nabi dengan kuat. Ketika itu wajah Nabi merah karena marah, dan membentak Ubay, "Lepaskan tanganmu. Demi Tuhan, takkan kulepaskan sampai engkau memperlakukan mereka dengan baik," kata Ubay. Kemudian Ubay berkata lagi, 400 orang tanpa baju besi, 300 orang berbaju besi, mereka telah melindungiku dari orang merah dan hitam, akankah kau musnahkan mereka di waktu pagi? Aku menjamin hidup mereka, kata Nabi, namun sebuah wahyu telah memberikan perintah berkaitan dengan mereka yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikan orang-orang yang ada di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah 8 ayat 57. Kemudian, telah diputuskan bahwa Bani Koinukok harus menyerahkan semua harta benda mereka dan harus diasingkan. Ia menyuruh Ubadah untuk mengantarkan mereka keluar dari oasis itu. Mereka mendapat perlindungan dari sesama kerabat Yahudi yang tinggal di sebelah barat laut atau di Wadi Al-Qurok. Dengan pertolongan mereka, akhirnya Bani Koinukok dapat bermukim di daerah perbatasan Suriah. Di sana mereka adalah tukang besi, sehingga kaum Ansar dan kaum Muhajirin mendapatkan banyak peralatan perang dan baju besi, yang dibagikan kepada mereka setelah Nabi mengambil bagian 1/5 untuk dirinya dan kepentingan negara teokrasinya. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai, jangan lupa subscribe dan komen serta bagikan kepada teman-teman.